Pemirsa Dewantara News, sebuah usaha lokal yang dikelola dari lingkungan rumah tangga kini terbukti mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Perusahaan bernama Api Samudra yang dipimpin oleh Bapak Husnul Muhajir menjalankan aktivitas usahanya dari kediaman pribadi beliau yang berlokasi di Gondang Wetan, Pasuruan. Pak Husnul dan para pekerjanya memproduksi baling-baling untuk perahu dan kapal. Jenisnya dari yang daun 2 hingga daun 3. Meski beroperasi dari lingkungan rumah, perusahaan Api Samudra mampu berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi warga sekitar. Salah satu dampak positif yang dirasakan masyarakat adalah terbukanya lapangan pekerjaan, sehingga membantu meningkatkan perekonomian warga setempat. Oke, sekarang kita sudah bersama dengan Bapak ya. Bapak siapa? Bapak Husnul Muhajir. Husnul Muhajir ini adalah salah satu dari pemilik usaha aluminium. Nah, Bapak, apa nama perusahaan yang Bapak tekuni saat ini? Nama perusahaannya adalah Api Samudra. Api Samudra. Nah, Api Samudra itu bergerak di bidang apa ya, Bapak? Di bidang pengecoran logam. Pengecoran logam ya. Pengecoran logam itu ada dua. Ada dua. Nah, vero dan non vero. Oh, kalau boleh tahu kalau Vero itu logam seperti cor baja, iya. stainless, dan apa ya, besi cor yang lainnya, besi terus dan besi-besian itu. Kalau non vero itu bergerak di bidang logam seperti aluminium, terus emas, terus antonium, terus banyak timah metal, timah timbal itu. Oh iya. Itu non vero. Oh, itu non vero ya, Pak. Di sini pengecoran logam pakai material aluminium tebal. Aluminium tebal. Oke, Aluminium Bapak. tebal. Aluminium tebal itu, aluminium itu banyak jenisnya. Ada aluminium yang tipis seperti panci itu kan tipis, plat nomor mobil motor itu aluminium tipis. Yang tebal itu seperti mesin, pelek mobil, pelek motor, seker, itu aluminium tebal itu namanya. Kalau Diral di itu namanya. perusahaan Bapak sendiri ini aluminiumnya dicor digunakan untuk apa sih, Bapak? Di sini peleburannya yang diproduksi itu sementara ini di satu jenis bolang-baling perahu nelayan. Bolang-baling perahu nelayan. Perahu nelayan. Oke, Bapak. Kan Bapak kan sudah bertahun-tahun nih menjalankan bisnis ini. Apa sih motivasi Bapak Husnul dalam menekuni usaha ini, Bapak? Motivasinya yang pertama itu ya ingin maju, ingin mandiri. Ya. Orang itu udah harus ikut orang terus, harus punya jiwa untuk mandiri, usaha sendiri. Nah, itu yang paling utama, yang paling menjadi angan-angan untuk apa ya, menuju kemandirian lah gitu. Iya. Mungkin itu yang memotivasi saya untuk usaha sendiri itu. Iya, Pak. Kan dalam generasi Gen Z ya, anak-anak zaman sekarang tuh kan malas sekali sih dengan kayak pengecoran dan lain sebagainya. Malah hampir tidak sama sekali dilirik gitu Kak oleh generasi muda. Bagaimana sih cara Bapak untuk memotivasi hal tersebut sih, Bapak? Ini tergantung orangnya sih ya. Orangnya itu karakternya bagaimana. Kalau dia itu mulai waktu belajar, waktu di sekolah, dia itu punya ndak semangat untuk belajar, usaha di mana dia untuk meraih kesuksesan di selanjutnya. Tapi kalau dulu itu memang apa ya, rata-rata itu
orang masalah di pendidikannya itu kan kurang eh, Kurang maju sering. seperti saat ini kan ya Pak ya. Iya. Sekarang kan anak-anak kan pendidikannya sudah mumpuni, jadi mungkin dia itu enggak mau kerja yang pakai tenaga berat. Iya benar Bapak. Mungkin yang dipikirkan pakai pikiran bagaimana caranya enggak kerja keras tapi dapat uang banyak kan Menghasilkan gitu, uang banyak. menghasilkan uang banyak. Kerja Kan gitu kantoran mungkin, gitu ya Pak kerja ya. kantoran, Yang dilirik bisnis apa ya, kesimpulannya itu mau kerja model makelar, enggak kelihatan usahanya tapi mendapatkan uang. Oke Bapak. Cuma terima pakai kasih. teknologi, pakai omong, pakai teknologi sekarang dipakai untuk mencari uang. Target pemasaran untuk pengecoran aluminium ini bagaimana Bapak mensiasatinya, mencari Targetnya itu ya waktu itu saya punya inisiatif bagaimana sih awal untuk usaha, apakah modal, apakah ilmu, apakah pasar. Iya. Terus waktu itu itu harus digali sendiri dalam kita mencari pelanggan untuk memulai usaha itu. Ternyata usaha itu yang harus dilakukan pertama adalah Memulai dulu ya tapi Pak ya. ilmu harus ada, punya ilmunya, cara membikinnya, cara prosesnya itu ada. Kemudian memulai kita cari apa yang harus dikerjakan, pekerjaan seperti apa. Untuk mencari waktu itu kan kita tidak punya pelanggan, terus kita lihat kita kan dekat dengan Pantura waktu itu. Mungkin ini pekerjaan saya yang bicarakan. Dekat dengan pesisir, oh ini kok dibuat dari ini, mungkin aku bisa. Nah, di situ terus saya terjun ke situ, beli satu motif, terus saya cetak. Nah, untuk mencari pelanggan, ya waktu itu ya banyak ditipunya. Kan kita kan nggak bisa jual langsung. Kita titipkan ke toko-toko di sekitar nelayan-nelayan itu, ya nggak bayar. Kalau cocok, habis baru dibayar. Nah, pertama itu marketingnya itu kita apa ya? Cuma toko nggak langsung bayar. Cuma dititipi itu berapa minggu, berapa hari dihampiri payu. Oh, payu. Akhirnya Tuh, langsung dibayar ya, Pak langsung ya. dikasih terus pesan lagi. Pokok jatuh bangun itu pastilah usaha Iya, gitu. pasti Bapak ya. Iya. Kalau kira-kira nih omset Bapak dalam 1 bulan bisa mencapai berapa ya Pak? 1 bulan itu ya enggak besar sih. Mungkin bisa dikatakan sekitar 4 juta, 3 juta itu. 4 juta, 3 Di antara juta. itu dalam 1 bulan itu. Pemasarannya masih sama ya Pak? Dititipkan Iya, ke toko-toko sekarang kan seperti itu. sudah enak. Pelanggan itu sudah ketemu. Oh, ini pelanggan yang jujur. Ini tidak jujur, sudah ketemu. Yang jujur ya langsung dikasih, minta banyak dikasih banyak. Nah, itu. Ini tempat usaha Bapak sendiri berlokasi di mana ya Pak kalau boleh tahu? Sekarang ini. Iya, Ini di lokasi Desa Karangsentul, Karangsentul, Kecamatan Gondang Wetan, Kecamatan Gondang Wetan. Pasuruan, ya, Dusun Terate. Ini Dusun Terate, Desa Karangsentul ya, Dusun Terate, RT 1 RW 9. Oke Bapak. Bapak sendiri awal mulanya bisa menekuni usaha ini belajar dari mana Bapak? Dulu waktu bujang saya pernah ikut kerja di BOS pengecoran, ya bukan pabrik, home industry. Home industry ya Pak. Home industry itu saya belajar di situ sampai sekitar berapa? Sekitar 5 tahun, 6 tahunan lah gitu. Oke, Pak. Kemudian belajar, nekuni, menjiwai,
akhirnya ngerti, oh bahan yang dipakai kok ini, butuh peralatan yang seperti ini, terus komposisinya seperti ini. Tuh. Kemudian belajar, kenal sama teman-teman, sama pengecoran, bertukar pikiran, kemudian memberanikan diri untuk buka usaha sendiri. Waktu itu usaha jalan, terus menjadi anggota pengecoran logam di wilayah Kecamatan Gondang Wetan, kenal sama dinas seperti Disperindak. Itu pernah ikut pelatihan di Bandung. Sampai Bandung sana ya Bapak ya? Pernah BBLM, Balai Besar Logam dan Mesin, di Jalan Sangkuriang sana. Terus ke PAL Surabaya itu, PT PAL itu pernah. Di Bandung itu 1 minggu, di PAL itu juga 1 minggu. Terus gimana lagi ya? PAL di Bandung, kalau itu pelatihan itu sering di Pasuruan sendiri. Kemudian semakin ngerti ya sampai sekarang jalan wis. Makin banyak tahu tentang pengecoran logam. Itu Mbak. Itu mulai tahun berapa Bapak? Sekitar tahun 2000 berapa itu? Lupa Mbak itu. Lupa Hampir mulainya. berapa tahun Bapak Dari sekarang? Iya. Hampir 10 tahun? Lebih 15 tahun ada ya. Iya. Berarti masalah logam sudah profesional sekali ya Pak? Ya, sudah ngerti. Dulu belajarnya itu kan di pengecoran Kuningan. Oh, di pengecoran Kuningan. Jadi kalau pernah kerja di Kuningan untuk ke logam aluminium yo sangat mudah sekali. Sulitan Kuningan meleburnya itu lama. Kan sudah lama ya, sudah hampir lebih 10 tahun. Apa sih harapan Bapak dalam usaha Bapak sendiri ke depannya mungkin? Ya harapannya itu kalau bilang ingin maju ya otomatis pakai teknologi canggih. Nah, teknologi canggih itu kan mahal. Nah, terus kita kan pakai tradisional cara bikinnya barang itu. Ya mungkin itu sih kalau ingin maju ya pakai teknologi yang modern kan gitu. Pengecoran logam itu. Ya harapannya itu mungkin generasi itu harus ada. Tapi sekarang ada. Orangnya anak-anak yang mau belajar tentang pengecoran logam secara tradisional kan ada. Yang dikejar pabrik gitu. Ya harapannya ya pokok jalan gitu aja rasanya. Pokok bisa mungkin jalan. Dari kayak pemasarannya kita gabungkan dengan platform digital ataupun sebagainya gitu Pak, online shop dan lain sebagainya gitu, supaya mereka orang-orang pada tahu ini loh distribusi baling aluminium pembuatannya seperti ini. Nah itu akan menjadi penggerak Bapak untuk kedepannya seperti itu Pak. Iya bisa, kita bisa menjual pakai sekarang media sosial seperti online apa gitu. Tapi kita harus bikinnya kan harus bisa bikin secara partai. Ya otomatis kalau mau bikin secara partai kan teknologinya, mesinnya harus canggih. Kalau kita kan tetap pakai tenaga manusia. Sedangkan yang mau belajar sudah tidak ada. Gitu kendalanya. Jadi tidak ada, generasinya itu tidak ada. Tidak ada ya Pak ya, sangat minim sekali minatnya ya Pak ya. Mungkin anak-anak sekarang kan pendidikannya kan mulai tinggi, SMA itu kan dianggap sudah SD, tidak mau. Lulusan SMA itu tidak mau kerja yang panas berat sampai berkeringat kan. Koyok tidak mau di daerah sini, tapi lo mungkin daerah lain-lain tidak tahu. Jadi generasinya sangat minim. Jadi kendalanya itu tidak bisa bikin secara partai banyak.
Mengenai dampak sosial nih Bapak, masyarakat sekitar ini, Cara apakah ada dampak ekonomi juga bagi masyarakat seperti contohnya penyerapan tenaga kerja seperti itu? ya, ya sangat ada. Sangat ada ya Pak ya? Iya, sebab kita usaha di perkampungan ya otomatis pakai tenaga wilayah kampung itu. Ya sangat ada, Mbak, Berapa karyawan yang sudah Bapak itu untuk menjadi ya untuk membantu pekerjaan. produksi ya, membantu produksi baling-baling kapal? Sementara ini kami di sini ada 1, 2, 3, 4, Empat ya, Pak? empat karyawan, 4 warga karyawan. sekitar. Warga sekitar sini ya Pak ya? Iya, ada 4 orang yang membantu. Cuma itu. Berarti dari usaha ini juga sangat positif sekali ya buat membantu Ekonomi. masyarakat, ekonomi warga sekitar ya Iya, Pak ya? sangat membantu. Sangat Pak. membantu Iya. sekali. Ya sangat membantu dah ngomong pekerjaan kok. Iya. Mungkin kelanjutannya kalau apa ya, generasinya Mbak Generasi ya, yang Pak ya? sulit itu banyak anak atau orang sekitar itu yang tidak mau belajar, tidak mau lihat. Proses pengecoran logam untuk baling-baling kapal dimulai dari tahap persiapan bahan baku. Logam dipilih dan ditimbang sesuai spesifikasi, kemudian dimasukkan ke dalam tungku peleburan hingga mencapai suhu tinggi dan berubah menjadi cair. Setelah logam mencair sempurna, cairan logam dituangkan secara hati-hati ke dalam cetakan yang telah dibentuk sebelumnya. Cetakan ini dirancang khusus agar menghasilkan bentuk baling-baling kapal yang presisi dan kuat. Selanjutnya, logam cair dibiarkan mendingin dan mengeras di dalam cetakan. Proses pendinginan ini membutuhkan waktu tertentu untuk memastikan struktur logam terbentuk dengan baik dan memiliki daya tahan yang optimal. Setelah dingin, baling-baling kapal dikeluarkan dari cetakan dan memasuki tahap finishing. Tahap ini dilakukan pembersihan, perapian, dan pemeriksaan kualitas untuk memastikan hasil cor sesuai standar. Di perusahaan Pak Husnul, ada 2 jenis baling-baling kapal yang diproduksi, yaitu daun 2 dan daun 3. Baling-baling kapal yang sudah jadi siap dipasarkan. Dengan hadirnya perusahaan ini, diharapkan semakin banyak usaha lokal yang tumbuh mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Saya Muhammad Mustafa Ali, terima kasih dan sampai jumpa.